Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Beti. Saya mahasiswi DN Syekh Nurjati, jurusan PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas terstruktur UTS mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, yaitu mencari tahu tentang sejarah. Dan di sini saya mencari tahu tentang sejarah desa saya sendiri, yaitu Desa Kalikoa. Di mana yang menjadi narasumber saya kali ini yaitu Bapak Mulyamin. Beliau tokoh sesepuh Desa Kalikoa. Beliau berumur 50 tahun ke atas. Dan langsung saja mari kita simak isi dari wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber saya kali ini. Ya, baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Mulyamin yang akan menjadi narasumber saya kali ini. Langsung saja ya Pak. Ya. Sebelumnya mau tanya Pak, Bapak, apakah Bapak Mulyamin asli dari Desa Kalikoa atau bukan? Bapak asli dari Kalikoa. Baik Pak, langsung ke pertanyaannya Pak. Yang pertama, bagaimana asal mulanya desa ini disebut dengan Desa Kalikoa Pak? Oh iya. Jadi ini intinya saja ya. Ceritanya itu menurut sejarah gitu ya. Desa Kalikoa itu didirikan oleh seorang alim ulama yang berasal dari Demak, yaitu namanya Pangeran Ahmad. Kemudian mengembara ke Cirebon, kemudian mengabdi di Keraton Cirebon, yaitu di Keraton Kanoman dan Kesepuan. Kemudian beliau meminta sebuah persetujuan dari keraton itu untuk membuka wilayah di daerah barat dari Keraton Cirebon, yaitu tepatnya yang sekarang jadi Desa Kalikoa. Nah, dulu belum ada namanya. Beliau itu kemudian istilahnya membabat alas di daerah sekarang Kalikoa itu. Kemudian dia mendirikan pedukuhannya berupa tempat ngaji, yaitu ngajari ilmu. Maka dari itu Pangeran Ahmad itu karena menjadi seorang guru, yaitu guru ngaji, guru agama, maka disebutnya adalah syekh, karena syekh itu artinya guru ya. Maka sampai saat ini di Desa Kalikoa itu terkenal yang namanya Pangeran Ahmad, yang merupakan Ki Gede cikal bakal yang membuka Desa Kalikoa itu diberi nama, disebut namanya Syekh Ahmad Pangeran Panji ya. Syekhnya itu guru, Ahmadnya nama beliau, Pangeran Panji karena beliau itu adalah dulunya juga seorang prajurit. Cuman seorang prajurit tapi senangnya kepada ilmu keagamaan. Mengapa disebut nama Desa Kalikoa? Singkatnya cerita, ketika Pangeran Ahmad itu sudah membuka wilayah hutan ini, kemudian mendirikan pedukuhan, mendirikan tempat belajar, itu banyak santrinya di sini. Nah, pada saat suatu sore beliau sedang ngajar ngaji kepada para santrinya, itu ada suara jatuh dari di sisi pohon yang sekarang masih ada pohonnya, yaitu pohon ranggualas. Di pohon ranggualas yang dekat sungai itu ada suara jatuh. Ya, kalau suara jatuh, kalau orang Cirebon kerasa kedebluk ya. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia juga kayak kalau kerasa kedebluk itu apa gitu ya. Jadi itu ada benda yang jatuh, ternyata itu yang jatuh itu kepala manusia. Kepala manusia itu siapa itu manusianya? Kepala manusianya itu adalah panglima dari negara Cina yang pada saat itu menyerang wilayah Cirebon. Menyerang wilayah Cirebonnya kenapa? Karena merasa tersinggung Putri Ongtin
yang dinikahi oleh Syekh Sunan Gunung Jati ketika meninggal itu kuburannya setengah masuk di gedongan, setengahnya tidak. Jadi orang Cina merasa tersinggung, menyeranglah ke sini, ke Cirebon. Tetapi singkatnya cerita, Panglima Sindhu sangat sakti mandraguna. Orang Cirebon hampir kalah, tetapi karena orang Cirebon itu punya Mbah Kuwu, yaitu Mbah Kuwu Cirebon, hanya ada seorang Panglima Cirebon juga dibekali dengan pusaka golok cabang yang katanya disebutnya adalah kujang gitu ya. Nah, itu golok cabang punya Mbah Kuwu Cirebon. Kemudian ketika perang perang tanding dengan Panglima dari Cina itu, Panglima Cina namanya Baba Chengbo, bukan Chengho, bukan ya. Baba Chengbo ya. Itu ketika perang ternyata kalah. Akhirnya karena saking gregetnya lehernya dipenggal oleh Panglima dari Cirebon, dipenggal. Kemudian setelah terpenggal lehernya, badannya ditendang, badannya jatuh di Dermaga Malang. Dermaga Malang itu ada di kota Cirebon. Badannya di sana jatuh, kemudian malang di jalan. Kalau jalannya itu misalnya utara dan selatan, dia malangnya ke timur dan ke barat, sehingga sebenarnya Dermaga Malang di Cirebon di sana ada. Kemudian kepalanya ditendang, itu karena ceritanya gitu ya, kepalanya ditendang itu sampai dengan jatuh di sisi pohon Ranggualas di Kalikoa, yang dulu belum ada namanya Kalikoa. Jatuh, kemudian ketika jatuh kepalanya bersuara, kepalanya itu kepala manusia bersuara Cikoa. Nah, itu Cikoa. Nah, ini ada benda jatuh, hanya Syekh Ahmad itu langsung ke tempat benda jatuh. Ditemuilah di situ ada sebongkah kepala, ya sebutir kepala yang sudah terpenggal dari badannya, masih melek matanya. Kemudian menyebut lagi Cikoa lagi. Ayo oleh Pak Ahmad matanya ditutup lap, jadi matanya tertutup. Kemudian mengundang para santri untuk dikuburkan. Dikuburkannya di sebelah Ranggualas, sebelah timur. Itu dikasih batu saja, jadi dikubur, kemudian tandanya batu. Kurang tahu batunya sekarang masih ada tidak. Kalau Ranggualasnya masih ada yang dekat sungai. Nah, kemudian kebetulan daerah ini belum disebut namanya Kalikoa. Akhirnya oleh Ki Gede Kalikoa itu, oleh Syekh Ahmad itu berpikir, kemudian wah ini bisa dijadikan untuk nama tempat pedukuhan ini. Kalau namanya Cikoa ini berarti apa artinya? Karena Cikoa itu bahasa Cina mungkin, atau mungkin bukan bahasa Cina, cuma karena dia ketika itu sudah mau meninggal menyebutkan kata-kata Cikoa. Akhirnya oleh Pangeran Ahmad itu, oleh Syekh Ahmad, kemudian diberi nama, kalau begitu udahlah koahnya tetap Ci itu berarti air, koah itu artinya asal kuat. Jadi kali koah ini asalnya ada dua persepsi. Satu, kali artinya dua, artinya kan dua ya, kali dua. Kuah itu berasal dari kuat. Kuah itu berasal dari kuat, karena dulu tulisannya bukan tulisan Latin, tulisannya Arab. Jadi kaf lam kali, kuat kop u w, taknya Panji. Kemudian dulunya awal kesini namanya Pangeran Ahmad, karena di sini yang menjadi guru disebutlah Syekh. Jadi Syekh Ahmad Pangeran Panji. Padahal beliau juga itu bukan hanya pandai dalam ilmu agama, tapi pandai dalam ilmu menggambar. Beliau itu ahli melukis. Maka dari itu disebutnya juga Pangeran Sumbing Gang Bangkarai. Ya. Jadi disebut juga itu. Tapi intinya murid ngaji lah kalau di sini. Jadi orang Kalikoa itu ya harus cinta agama. Karena beliau juga mau dikasih jabatan di kota Cirebon, di negara Cirebon, dia tidak mau. Padahal itu saktinya mandraguna. Karena ketika layangan di atas lagi menceng saja bisa didangdanin di atas.
enggak gitu. Ya, tapi beliau tidak ingin jadi itu, tetap muruki ngaji. Nah, itu muruk ngaji karena ingin mendapatkan kebaikan. Jadi akhirnya diberi nama tali kuah. Itu berasal dari kali dan kuah. Kuahnya itu asal dari kuat. Kita memegang dua kalimat syahadat akan menjadi kuat. Ini seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak Mulyamin, bagaimana perkembangan desa Kalikoa dari zaman dahulu hingga sekarang? Sudah cukup bagus atau perlu ditingkatkan lagi? Mungkin dari segi infrastruktur, perekonomiannya atau yang lain? Oh iya. Untuk perkembangan di desa Kalikoa ini sudah cukup bagus sekali, cukup signifikan. Dari awal yang Bapak tahu, kubu pertama yang Bapak tahu itu adalah kubu Kaba ya, Akaba ya. Bapak SD sampai dengan lulus sekolah, sampai dengan pertama kali jadi guru, Pak Kaba masih jadi guru. Itu sudah cukup bagus, terutama tentang bidang keamanan. Pada Pak Kubu Kaba dulu bidang keamanan, jalan juga sudah mulai bagus dan lain-lain. Apalagi kubu yang sekarang sepertinya bukan saja infrastruktur dari jalan, dari lain-lain, tapi pembangunan dari mulai pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan ekonomi, sekarang insya Allah bisa terwujud dengan kubu yang baru ya. Apa nama kubunya coba? Iya, Bapak Misbah Fauji ya. Beliau sudah membuat rancangan dan sangat bagus sekali. Ya, infrastrukturnya seperti pembuatan jalan dan gorong-gorong sudah mulai dilaksanakan. Kemudian barang padahal belum dapat baru 1 tahun lah ya. Kemudian pembangunan bidang mental juga, mental spiritualnya beliau sendiri mendapatkan jadwal untuk berkhutbah ketika Jumat dan lain-lain, sehingga termasuk salah satu kubu yang sangat luar biasa karena kubu bisa memberikan khutbah ketika sholat Jumat. Itu kan pembangunan mental. Pembangunan ekonominya ada PNPM, ada Gapoktan, ini sudah berjalan ya. Jadi perkembangan dari Kalikoa ini dari periode ke periode berikutnya ini selalu meningkat seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Seperti yang sudah banyak yang kita tahu bahwa di Kalikoa itu ada makam yang cukup terkenal, yaitu makam Ki Gede Kalikoa. Kalau di makam itu sendiri ramai pada saat tertentu saja Pak, mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan di bulan tertentu. Nah, untuk makam, untuk kuburan Kalikoa itu dari dulu namanya disebutnya bukan makam, bukan kuburan, tetapi namanya setana. Di Cirebon ini ada 3 setana: Setana Gunung Jati, Setana Kalikoa, dan Setana Japura, yang disebutnya Astana Japura, Astana Gunung Jati, dan Astana Kalikoa. Ya, karena kenapa itu ada 3 di Cirebon: Astana Gunung Jati, Astana Japura, dan Astana Kalikoa. Itu kenapa? Satu-satunya Ki Gede, termasuk salah satu Gede yang satu-satunya tidak ketika beliau wafat yang tidak dikuburkan di Gunung Sembung adalah Ki Gede Kalikoa yang namanya Syekh Ahmad Pangeran Panji. Itu dikuburnya di sini. Ya, maka dari itu dulu nama anak-anak kecil sampai orang tua juga menyebutnya bukan kuburan, bukan makam, tetapi menyebutnya setana. Setana berasal dari astana. Kenapa astana? Astana itu berasal dari istana. Istananya kenapa disebut istana? Kan di sini istana untuk pendidikan. Ya, jadi di sini setiap tahun itu ada kegiatan rutin. Biasanya itu ada tipar ya. Tipar itu asalnya sebenarnya istighfar, itu membaca istighfar, minta ampun ya. Cuman kegiatannya adalah tipar itu biasanya menjelang bulan puasa. Nah, bulan puasa membersihkan astana itu. Sebenarnya nanti kita bersihkan, lalu kita beristighfar bersama-sama. Itu satu ya. Yang keduanya di astana juga ada yang setiap tahunnya dilaksanakan, yaitu peringatan atau ketika 1 minggu setelah Lebaran, namanya kegiatan sawalan. Nah, di Gunung Jati ada sawalan, di Kalikoa ada sawalan. Tapi kalau sawalan di Kalikoa diawali dari jam 6 pagi, paling
running sampai jam 7 pagi. Setelah itu masyarakat dari Kalikua ada yang langsung ke Gunung Jati. Jadi kita diawali di sini karena orang tua kita di sini, lalu ada yang namanya acara sawalan setiap tanggal 7 Syawal. Setiap tanggal 7 Syawal. Itu dilaksanakan pagi jam 6 sampai dengan jam 7 dan diadakanlah di sini doa bersama untuk mendoakan, khususnya untuk mendoakan sesepuh kita yaitu Ki Gede, yaitu Syekh Ahmad Pangeran Panci, juga mendoakan orang-orang tua kita yang sudah tidak ada. Nah itu seperti itu. Jadi kegiatannya ada 2, tipar dan sawalan itu ya. Nah, itu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan mewawancarai. Mungkin itu yang dapat Ya. Nah, ya disampaikan ya. terima kasih Ya, Pak. ya, sukses selalu, Om Salam ya, sukses selalu ya. Nanti yang benar sekolahnya ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.